Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, ada yang kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita balas dengan iman, Islam dan manfaat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Ibnu Nabi Muhammad SAW dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'an dan juga serta kepada kita yang insyaAllah syukur dalam menjalankan pindah-pindahnya. Yang terhormat pada Bapak Nanang Abdurrahman Engkom selaku dosen pengampu matematika jaringan komputer. Sebelumnya, aku kenalkan, nama saya Alam Syafir Daus dari PTK 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang merancang pengalamatan jaringan. Mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan. Sistem operasi jaringan atau network operating system merupakan suatu jenis sistem operasi yang tujuannya untuk menangani jaringan. Pertama, ada sistem operasi jaringan yang berbasis grafis, sistem operasi jaringan yang berbasis teks, sistem operasi jaringan yang berbasis GUI. Kemudian ada fungsi-fungsi dari sistem operasi jaringan. Yang pertama itu ada menghubungkan beberapa komputer dengan perangkat yang lainnya ke jaringan yang sudah dibuat sebelumnya. Dan kedua, menyediakan layanan yang tertentu untuk berbagai perangkat terhubung dengan jaringan. Ketiga, membantu dalam memudahkan proses penambahan klien serta sumber-sumber daya lainnya. Keempat, membantu dalam memakai kemampuan server di jaringan komputer dengan efisien. Dan menginstal dan mengonfigurasi jaringan. Pertama itu ada cara menginstal driver NIC pada SO berbasis Windows. Untuk menginstal driver komputer atau laptop terdapat dua cara. Kemudian yang kedua, cara mengkonfigurasi jaringan berbasis GUI atau di Windows dan Linux. Komputer harus mempunyai alamat protokol Transmission Control Protocol atau TCP atau Internet Protocol atau IP. Harus dikonfigurasi terlebih dahulu setiap kartu jaringan atau NIC yang telah diinstal memerlukan ID address dan subnet MAC. Ketiga, cara mengonfigurasi perangkat jaringan pada SO jaringan berbasis teks. Keempat, cara mengecek jaringan bekerja dengan baik. Kemudian membuat alamat jaringan pada perangkat jaringan. Node artinya titik. Dalam konteks jaringan, node adalah anggota jaringan yang dapat menerima data atau menghasilkan data. Ada pula node yang dapat menghasilkan sekaligus menerima data, contohnya node komputer, server, serta klien. Fungsinya, node dapat menjadi titik komunikasi atau titik redistribusi komunikasi yang terhubung ke node lain. Setiap node di jaringan dianggap sama, tetapi node tertentu memiliki peran berbeda dalam cara mereka mendukung jaringan. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu yang pertama peer-to-peer, dua client server. Ini adalah segmen pada jaringan. Pengertian segmen jaringan, gagasan untuk membuat sub jaringan dalam jaringan perusahaan atau beberapa jenis jaringan komputer lain secara keseluruhan.
Keuntungan segmentasi jaringan. Yang pertama, berkurangnya kemacetan. 2, keamanan yang lebih baik. 3, siaran akan dimuat ke jaringan lokal. 4, ada pengurangan permukaan serangan. Kemudian ada kelas IP address, subnetting, dan VLSM. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Jenis IP address terdiri dari IP publik, private, dan IPv6. Dan subnetting, pembagian network dari suatu IP address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP. Kemudian VLSM, variable subnet mask. Konsep subnetting memang menjadi solusi dalam mengatasi jumlah pemakaian IP address. Akan tetapi kalau diperhatikan maka akan banyak subnet. Kemudian ada mendokumentasikan pengalamatan jaringan. Topologi star ini didesain menyerupai bentuk bintang. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya, di mana node tengah tersebut merupakan sebuah konsentrator seperti switch dan hub yang berfungsi sebagai pengatur distribusi komunikasi data. Cara membuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracker. Pertama, buka aplikasi Cisco Packet Tracker. Siapkan 6 PC, 1 switch, 2 950, 24, 1 server PT kabel strike, UTP dan STP. 3, susun semua sesuai keinginan kalian. Nantinya 4, nantinya kita akan membuat konfigurasi DHCP server yang mana setiap PC akan diberi IP address secara otomatis. Hal ini berguna ketika jumlah PC terlalu banyak dan tidak memungkinkan untuk diberikan IP secara statik atau manual. Kelima, pertama berikan IP address pada server dengan cara klik ikon server, pilih menu desktop, kemudian IP configuration. 6, gunakan static dan setting IP address-nya seperti 19.168.10.10 255.255.255.0 gateway .192.168.10.1. 7, kemudian silahkan masuk ke menu server pada server dan pilih DHCP. 8, aktifkan server service, kemudian masukkan default gateway sama seperti yang telah kita berikan pada server, yaitu 192.168.10.1. kosongkan saja DNS server. Start IP address karena tadi 192.168.10.10 sudah dipakai oleh server, maka kita akan mulai memberikan IP PC client dari 192.168.10.11 hingga seterusnya. Isikan IP tersebut pada kolom start IP address. Subnet mask 255.255.255.0. Sisanya default. Klik save untuk menyimpan. Kemudian yang 9, selanjutnya buka setiap PC yang ada, lalu pilih desktop, IP configuration, dan pilih DHCP
maka if akan terisi secara otomatis. Kemudian ada laporan hasil pencatatan pengalamatan jaringan, seperti contoh di gambar, seperti itu yang tadi setelah dijelaskan sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.